Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hookworm atau cacing tambang. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu Kenalkan nama saya Dwi Nadita Riani Bordolok Saribu dengan NIM 2315011023. Saya Lovelita Elisa Mesite dengan NIM 231501042. saya Winnie Angelina Sinta dengan NIM 2315011043. Adapun susunan materi yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama mengenai sejarah cacing tambang, taksonomi, morfologi, epidemiologi, siklus hidup hookworm, penyakit dan gejala, dan yang terakhir cara pencegahan. Materi yang pertama mengenai sejarah. Cacing tambang telah dikenal sejak zaman dahulu kala. Mereka telah dirujuk dalam Papyrus Ebers sekitar 1600 sebelum Masehi. Penyakit cacing tambang banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis. Meskipun telah dikendalikan di negara-negara maju, masih mempengaruhi sekitar 900 juta orang, menyebabkan hilangnya sekitar 9 juta liter darah secara keseluruhan setiap hari. Dua spesies cacing tambang yang menjadi parasit pada manusia adalah Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Selanjutnya, taksonomi cacing tambang. Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Secernente, ordo Strongylida, famili Ankylostomatidae, genus Necator atau Ankylostoma, spesiesnya yaitu Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Untuk morfologi dari Ankylostoma duodenale yaitu cacing dewasa hidup di usus kecil orang yang terinfeksi, sebagian besar di jejunum. Yang kedua, berbentuk silinder, warnanya merah muda pucat atau putih keabu-abuan. Yang ketiga, cacing jantan memiliki panjang sekitar 8 hingga 11 mm dan tebal sekitar 0,4 mm. Keempat, bagian belakang ujung jantan melebar menjadi bursa senggama yang didukung oleh sinar berdaging. 5, betina lebih besar. Panjangnya mulai dari 10 hingga 13 mm dan tebal 0,6 mm. Ujung belakangnya berbentuk kerucut. Dan yang terakhir, cacing betina bertelur sekitar 25.000 hingga 30.000 telur per hari. Untuk morfologi dari Necator americanus, yang pertama cacing dewasa berukuran sedikit lebih kecil dari Ankylostoma. Cacing jantan ukuran 7 hingga 9 mm kali 0,3 mm dan betina berukuran 9 hingga 11 mm kali 0,4 mm. Ujung anterior ditekuk ke arah yang berlawanan dengan kelengkungan umum tubuh, sedangkan pada Ankylostoma lengkungannya searah. Ketiga, mempunyai kapsul dengan dua pasang pelat pemotong semi lunar, bukan gigi seperti pada Ankylostoma. Yang keempat, bursa senggama dan jantan panjang dan lebar. Yang keenam, spikula senggama menyatu di ujungnya untuk membentuk ujung berduri. Yang ketujuh, pada wanita, vulva terletak di tengah-tengah tubuh atau di depannya. Dan yang kedelapan, umur dari Necator americanus ini sekitar 4-20 tahun, sedangkan untuk Ankylostoma 2-7 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nandita. Epidemiologi. Cacing tambang terdapat di daerah tropika dengan subtropika di antara 45 lintang utara dan 30 derajat lintang selatan, kecuali Ankylostoma duodenale terdapat di daerah pertambangan Eropa Utara. Necator americanus tersebar di separuh belahan bumi sebelah barat, Afrika Tengah dan Selatan, Asia Selatan, Indonesia, Australia, dan di Kepulauan Pasifik. Penyebarannya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembuangan kotoran orang-orang yang terinfeksi di tempat-tempat yang dilewati orang lain, tanah tempat pembuangan kotoran yang merupakan medium yang baik suhu panas dan lembab, serta populasi yang miskin dengan orang-orang tanpa sepatu. Penyebaran di Cina terjadi karena pemakaian pupuk dari kotoran manusia. Ankylostomiasis di Indonesia banyak terdapat pada karyawan perkebunan karet.
Untuk siklusnya, pertama, telur dikeluarkan melalui tinja dan jika disimpan di tempat yang hangat dan lembab di tanah gembur, larva akan menetas dalam 1 hingga 2 hari. Kedua, telur mengeluarkan larva rhabdiform yang tumbuh di kotoran atau tanah. Ketiga, setelah 5 sampai 10 hari, larva menjadi infektif. Dan yang keempat, ketika bersentuhan dengan inang manusia, mereka menembus kulit dan dibawa melalui pembuluh darah ke jantung dan kemudian ke paru-paru. Mereka menembus ke dalam alveoli paru, naik ke pohon bronkial ke faring dan tertelan. Dan yang kelima, larva mencapai usus kecil, tempat mereka berkembang menjadi dewasa. Cacing dewasa hidup di lumen usus halus dan mereka menempel pada dinding usus, memakan darah, dan mengakibatkan kehilangan darah oleh inangnya dan menghasilkan telur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cutaneous larva migrans atau CLM atau yang akrab disebut penyakit cacing tambang biasanya disebabkan oleh serangan parasit cacing pada kulit manusia. Hal ini dapat terjadi karena manusia bersentuhan dengan binatang seperti anjing, kucing, domba, maupun kuda. Setelah masuk dalam nutrisi serta darah, yang akan menyebabkan diare, sakit perut, batu atau mengi, demam, kulit pucat karena kurang darah atau anemia, mual, dan muntah. Cara pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penyakit Cutaneous larva migrans ini diantaranya pertama menjaga kebersihan diri dengan baik, misalnya rajin mencuci tangan dan mandi dengan sabun rutin 2 kali sehari. Yang kedua, tidak duduk atau bertelanjang kaki ketika berjalan di area bertanah, berpasir, atau ditumbuhi rumput yang lembab atau basah. Dan yang ketiga, perhatikan kebersihan hewan peliharaan. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai hookworm atau cacing tambang. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.